Kalau saya jadi Ibu Iriana, pasti saya akan ngomong begini ke Pak Jokowi. Aduh Pak, Bapak itu kerja keras ngurusin Indonesia loh, dari Sabang sampai Merauke. Tapi hasilnya apa? Bapak malah dihina, dituduh korupsi. Sekarang malah ijazah Bapak dituduh palsu. Padahal selama 10 tahun itu, Ibu menyaksikan sendiri, melihat betapa kerja kerasnya Bapak. Gak pernah tidur, tidur cuma 2 jam. Bapak gak pernah kumpul-kumpul sama keluarga, kecuali cuma hari Minggu. Bahkan, kalau hari Sabtu, Bapak sering rapat sampai malam-malam tuh. Sampai jam 2, sampai jam 3, apalagi pas COVID. Jam 4 Bapak sudah panggilin menteri-menteri untuk meeting. Bapak nggak ada istirahatnya. Bapak itu capek. Tapi kenapa Bapak selalu difitnah? Bahkan sekarang ijazah Bapak dituduh palsu. Aduh Pak, sampean ini kasihan sekali nasibnya Pak. Ibu ini nemenin Bapak ngenes melihat perjuangan Bapak yang tidak dihargai oleh orang-orang itu. Tapi kita punya Dirjen Jenderal ya Pak, yang selalu membela Bapak. Jadi Ibu tenang. Kalau saya jadi Bu Iriana mungkin saya akan ngomong gitu. Sayangnya saya bukan Bu Iriana. Bu Iriana bukan saya. Teman-teman, perjuangan Pak Jokowi ini membenahi Indonesia ini nggak main-main. Beliau ini memikirkan dengan detil. Merubah Indonesia supaya bangsa ini punya gengsi di mata dunia. Pak Jokowi yang orang bilang pelongo-pelongo, ternyata beliau sangat cerdas. Kecerdasan beliau ini mampu menjadikan Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara yang berdiri megah. Kita tidak kalah dengan Singapura, tidak kalah dengan Malaysia. Kalau dulu kita agak-agak minder, tapi sekarang kita boleh membusungkan dada. Karena karya-karya Pak Jokowi memang sangat membanggakan. Kalau orang-orang sebelah ini mengatakan Pak Jokowi ijazahnya palsu, mana mungkin sih ada orang yang ijazahnya palsu tapi punya karya sangat hebat dan luar biasa. Yuk kita tonton videonya bagaimana Pak Jokowi mengubah Indonesia. Kita merdeka sampai sekarang, jalan tol yang ada itu hanya 830 km. Hanya. Nah gimana? Nyatanya seperti itu, saya ukur hanya segitu. Kemudian pembangunan jalur kereta api. Sama, saya selalu memutuskan, karena ini keputusan politik. Misalnya jalur kereta api di Sulawesi. Itu rencananya sudah ada dan bertahun-tahun, nggak pernah diputus saja, nggak mulai-mulai. Tapi begitu diputuskan, gerak, kemudian dilihat, ya mesti progresnya ada. Banyak yang bertanya kepada saya, selain dari APBN nanti duitnya dari mana Pak? Ini kan kebutuhan dalam 5 tahun, kurang lebih 5.400 triliun rupiah. APBN kira-kira hanya bisa menyiapkan 1.500 triliun rupiah. Sisanya dari mana? Ya dari swasta, dari PPP, nanti dari model sekuritisasi. Dengan cara-cara model-model pembiayaan seperti itu, ya barang-barang itu akan bisa kita selesaikan. Tetapi kalau hanya tergantung pada APBN, ya sampai kiamat nggak akan selesai. Ya pada rakyat butuh, provinsi butuh pelabuhan, provinsi butuh airport, provinsi butuh jalan tol. Kalau kita hanya mengandalkan dari APBN, ya nggak akan kita miliki sampai. Jadi contoh misalnya pelabuhan baik yang besar, yang sedang maupun yang kecil. Ya semua pulau membutuhkan, semua provinsi membutuhkan. Tapi kita ini konsentrasi dulu ke pelabuhan-pelabuhan besar dulu. Ini agar tol laut, kapal-kapal besar itu bisa bersandar ke pelabuhan-pelabuhan itu. Terus nanti bisa kapal besar dari barat ke timur bisa muter terus, ini baru. Kalau enggak, ya enggak mungkin kapal-kapal besar yang masuk ke negara kita ini bisa bersandar. Hanya dari dulu sampai sekarang bersandarnya di Tanjung Priok, ya pulau yang lain dapat apa kalau enggak dibangun. Sehingga kita bangun Kuala Tanjung di Sumatera Utara, kemudian Tanjung Priok, Newport, Makassar, Newport, yang Sorong masih dalam proses persiapan lahannya. Coba yang Kuala Tanjung itu, gambarnya Kuala Tanjung. Nah, ini sudah selesai kira-kira 68%. Kita kerjakan di awal 2015. Nyatanya kalau kita bekerja, kita cek terus, kita press agar mereka bekerja benar. Ya, nyatanya orang-orang kita ini bisa. Ini nanti mungkin akhir tahun mungkin belum akhir tahun lah sudah bisa kita resmikan. Saya ingin juga agar ini juga dari BUMN kita bekerja sama dengan pelabuhan-pelabuhan besar di dunia agar jaringan itu masuk ke Indonesia. Kuala Tanjung, Pelindo nanti bekerja sama dengan Port of Rotterdam, bekerja sama dengan Dubai Port, sehingga kita cepat menjadi besar karena jaringan itu mereka kuasai. Kalau kita sendiri juga sulit untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan besar seperti itu karena perlu keahlian dalam manajemen, perlu keahlian dalam menggarap, mengelola logistik yang akan masuk ke Indonesia, bukan hal yang mudah.
Saya kira kalau kita ingin cepat ya partneran seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang sering saya sampaikan bahwa kita membangun dari pinggiran, kita membangun dari desa itu ya betul-betul kita laksanakan. Sekarang misalnya kayak Trans Papua, kita kerjakan pagi siang malam. Untuk apa? Ya agar ada keadilan bagi seluruh Indonesia di seluruh wilayah tanah air kita. Jelek banget kita, tapi sekarang saudara-saudara bisa ke Entikong 2-3 kali lebih baik. Gambarnya itu, gambarnya kurang baik, aslinya lebih baik. Kemudian yang di Nusa Tenggara Timur, saya di Matoain, di Mutamasin, saya datang ke sana, sama saja. Saya nengok yang di sebelah, negara sebelah, saya tengok, kita kalah. Kantornya kayak kantor kelurahan. Di kotak-kotak itu. Saya perintah sama, 2 minggu ini diruntuhkan dan saya beri waktu 2 tahun pada Menteri PU ini selesaikan dan saya minta lebih baik dari yang di sana. Karena apa? Karena sebelumnya itu warga kita banyak yang foto di kantor mereka. Ya mungkin masih berapa yang belum kita aspal di Papua. Sampai bulan Februari kemarin sudah terbuka semuanya, tinggal ngaspalnya saja. Saya mungkin bulan depan saya mau coba untuk naik trail dari Wamena menuju ke bawah di Merauke. Mundur. Ya model kita seperti itu. Yang kedua, saya mempelajari psikologis di birokrasi kita, di pemerintahan kita. Kalau nggak segera diputuskan, ya itu, undur-undur. Kemudian perbatasan sebagai contoh di Entikong. Di Entikong sudah puluhan tahun. Gubernurnya mengatakan ke saya, Pak, sejak merdeka Pak nggak pernah diapa-apain. Kemudian waktu 2014, saya ingat bulan Desember saya datang ke sana. Ini kantor apa kandang? Iya memang harus saya sampaikan apa adanya. Dan saat itu saya perintah, saya beri waktu 2 minggu kantor ini harus dirobohkan, diruntuhkan. Saya beri waktu 2 tahun untuk selesaikan kantor ini. Agar tidak kalah dengan kantor tetangga kita. Ini di Kalimantan Barat, Entikong itu kalau belum pernah ke sana. Saya lihat kantornya negara tetangga, malu saya. Saya dengar itu malu saya. Setelah diruntuhkan, kemudian sudah kita resmikan bulan Januari yang lalu. Gambarnya coba yang Mutamain. Nah, sekarang gantian, mereka yang foto-foto di tempat kita. Terus kemarin kita resmikan gimana sekarang? Wah bangga banget Pak, bangga Pak kita Pak, bangga Pak. Mereka sekarang foto-foto di tempat kita. Ya. Apa itu? Jangan seneng lah, manja-manjaan, dikit-dikit ngeluh. Enggak, rakyat memang harus berani, pahit. Berani sakit tapi bareng-bareng gitu. Mencoba kita bandingkan, saya berikan contoh. Masalah bensin, BBM, di Jawa itu berapa? 6.450, ya kan? Di Jawa, nanti naik 500 perak, 1.000 perak, ya demonya 3 bulan. Iya betul, saya pernah di demo 3 bulan. Saya biarin aja, tahu-tahu ya hilang sendiri. Coba saudara-saudara kita, saya awal 2015, saya datang ke Wamena, saya datang ke yang kabupaten yang di atas-atas, di Nduga. Penduduk menyampaikan ke saya, Pak, bensin di sini harganya 60.000. Pada saat-saat tertentu, harganya bisa sampai 100.000 di Lanijaya, di puncak. Coba, keadilannya ada di mana? Di sini ada yang 6.450, yang di sana 60.000 sampai 100.000 per liter. Masa seperti ini mau kita terus-teruskan? Saudara-saudara kita akan seperti apa? Kuncinya ternyata mudah, beli pesawat khusus untuk BBM, harganya 800 miliar. 1,5 tahun yang lalu saya perintah, saya ingin di Papua harganya sama seperti yang di Jawa. Tapi baru 1,5 tahun itu bisa terrealisasi. Baru bulan Oktober tahun kemarin, harganya sudah sama. Itu pun harus nginjak sana, nginjak sini. Ya kadang-kadang kalau nggak diinjak itu masalahnya nggak rampung-rampung. Jadi meskipun saya kurus, saya nginjak juga kuat. Dulu aku tak pernah peduli pada pemimpin negeri. Mungkin karena aku terlalu sibuk mengejar dunia. Sejak Jokowi menjadi gubernur, aku seperti bermimpi ada pemimpin sederhana yang memangkas birokrasi. Dulu birokrasi dicipta untuk menindas kita, menjadi jarak antara rakyat dan pemerintah. Kita hanya boleh diam tanpa protes, apalagi bicara. Sejak dulu kita tak punya hak apa-apa. Tak kusangka mendengar sendiri seorang PNS bercerita, gubernurnya melarang dia menerima cindera mata. Mereka harus melayani
tak bisa lagi ke mall di jam kerja, tak bisa lagi datang siang dan pulang cepat, tak bisa lagi beralasan ini itu demi mangkir, tak bisa lagi malas melayani rakyat. Jokowi membangun budaya kerja dan kejujuran, membuat para pejabat merasa dipermalukan. Jokowi terjun langsung ke masyarakat, membuat para pejabat malas tersengat. Jokowi menjadi presiden, aku bangga. Jiwaku terpanggil untuk setia kepadanya, melawan hoaks dan berita dusta tentang dia. Akulah saksi hidup kejujuran dan kemanahannya. Di antara ratusan juta anak bangsa, Tuhan ciptakan satu Jokowi untuk kita, teladan bagi pemimpin dan kami semua. Itulah kenapa Jokowi dibenci para mafia yang tak ingin Indonesia menjadi berkah bagi rakyatnya. Terima kasih Jokowi. Hidup Jokowi. Sehat selalu Jokowi. Namamu kan abadi di sanubari.